Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, khususnya kelas 7, salam kenal. Saya Muhammad Nabawi SH, insyaallah akan mengajar mata pelajaran fikih, Quran hadis, dan bahasa Arab. Semoga kalian dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan memaparkan kepada kalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 perihal apa saja yang akan kita pelajari selama 1 tahun tahun ajaran. Ya, baik itu mata pelajaran fikih, Quran hadis, atau juga bahasa Arab yang nanti akan saya bahas satu demi satu. Untuk mata pelajaran Quran hadis, ya, Al-Quran hadis kelas 7. Nanti selama 1 tahun ajaran itu kita akan membahas tentang memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Apa yang kita akan bahas dan apa yang kalian itu dituntut harus bisa, yaitu membaca Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nanti di sini dijelaskan tuh Al-Quran itu apa, hadis itu apa, ya. Jadi kita nanti akan tahu tuh dan akan semakin beriman kepada Al-Quran. Nah, di sini juga kalian itu dituntut untuk dapat membaca surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Membaca, bukan hafal. Ya, jadi membaca bisa dan juga kalian hafal. Karena ada orang itu yang dia hafal, tapi ketika dia baca dia salah nunjuk. Dia nunjuknya Alhamdulillah, yang dibaca Bismillah. Nah, itu kan ketahuan tuh kalau dia nggak bisa baca. Nanti kita belajar bagaimana agar kita bisa membaca dan khususnya memahami Al-Fatihah itu apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Lalu juga kita akan membahas tentang kandungan tadi ya, kandungan surah Al-Fatihah. Kita hafalin tuh Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Nanti di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang maknanya Al-Fatihah. Kenapa dinamai Al-Fatihah? Apa yang terkandung dalam Al-Fatihah? Apa yang terkandung dalam surah An-Nas? Apa asbabun nuzulnya? Ya, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Lalu juga kita membahas tentang memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman yang telah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Majah dan hadis Muslim dari Umar bin Khattab dan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan keimanan. Nanti kita akan membahas tentang keimanan. Iman itu apa? Kenapa ada yang disebut orang beriman? Kapan orang itu dikatakan beriman? Ya, orang itu kapan dikatakan beriman? Jangan-jangan kita bukan orang beriman gitu. Makanya nanti kita bahas. Nanti kita tahu apakah kita termasuk orang-orang yang beriman, ya. Nanti makanya kalian semua itu selalu hadir ketika saat ini nih online. Kalian hadir, jangan sampai nggak hadir. Nanti ketika offline, belajar mengajar offline juga harus makin semangat agar kalian tidak ketinggalan pelajaran dan kalian akan paham. Nanti kita juga akan bahas memahami isi kandungan surah Al-Lahab, An-Nasr, dan tentang problematika dakwah. Nanti kita akan bahas tuh, sama nanti di situ terkandung sikap tasamuh. Tasamuh itu apa? Ya, apa kaitannya dengan Al-Lahab, surah Al-Lahab dan An-Nasr? Nanti kita akan bahas di situ.
Nah, yang berikutnya penilaian. Karena nanti pencapaian kalian kan akan ternilai tuh. Untuk kalian kelas 7 itu minimal itu kalian harus 70. Ya, minimal. Harus kalian usahakan giat belajar. Jangan sampai di bawah nilai 70. Ya, harus giat belajar sama bertanya. Kalau nggak tahu ya nanya gitu. Jangan diem aja. Nggak tahu, tanya. Pak, Bu, saya ingin bertanya. Ya, jangan diem aja. Kalau kalian diem aja, kalian nanti dianggap sudah paham. Nanti kalian sudah paham, ternyata nilainya di bawah 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.